Nah, inilah alasan aku kenapa aku nggak pernah naruh untuk KH-nya itu langsung di main tanknya teman-teman ya, melainkan di chamber pompa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman ya. Oke, pada topik kali ini teman-teman ya, aku akan memberikan tips ya, cara dosing Big 3 secara manual di akuarium laut kecil teman-teman ya. Bisa bilang ini tanpa dosing pump, apa-apa juga secara manual teman-teman ya. Dan cara seperti apa sih yang aku aplikasikan untuk akuarium aku yang di belakang ini teman-teman ya. Jadi aku akan share ke kalian gimana cara aku dosing Big 3-nya teman-teman ya. Itu agar meminimalisir teman-teman ya, meminimalisir daripada swing parameter dari Big 3-nya teman-teman ya. Kalau dibilang nggak swing, ya sebenarnya kalau untuk akuarium laut yang kecil udah pasti swing teman-teman ya. Cuman pasti ada usaha atau cara-cara ya tertentu ya yang kita lakukan itu untuk meminimalisir teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau swing naik turunnya itu tinggi, ya kita bisa kurangi jadi sedikit gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, cara apa aja yang sudah aku lakukan untuk tank ini kita akan bahas teman-teman ya. So, let's go. Oke, di sini aku akan bagi jadi 3 tips teman-teman ya, kurang lebih 3 tips cara dosing Big 3 secara manual di akuarium laut kecil teman-teman ya. Itu agar tidak terjadi swing parameter yang begitu besar teman-teman ya. Yang dimana swing parameter ini bisa dibilang jadi makanan hari-hari untuk akuarium laut yang ukurannya kecil teman-teman ya. Apalagi di sini ukuran untuk tank aku itu cuma 19 liter teman-teman ya. Dan ini juga tipsnya hanya berlaku untuk akuarium kecil di bawah 50 liter teman-teman ya. Kalau sudah masuknya 100 liter itu sudah ukuran nano, jadi nggak usah pakai tips ini juga nggak apa-apa teman-teman ya kalau untuk akuarium besar ya. Jadi ini hanya untuk akuarium kecil teman-teman. Oke, sebelum itu yang namanya juga dosing Big 3 ya, kalian juga harus tahu dulu nih untuk konsumsi harian, bisa dibilang konsumsi harian dari koral kalian ya. Itu makan Big 3, bisa dibilang konsumsi Big 3 itu seberapa, itu kalian harus tahu dulu. Nah, cara mengetahuinya ya kalian harus pakai yang namanya test kit teman-teman ya. Kalau aku biasanya pakai itu test kit yang dari Saliver teman-teman ya. Jadi itu yang aku gunakan untuk mengukur dosis atau kebutuhan daripada si koral ini teman-teman ya. Jadi kayak KH-nya itu butuh berapa sehari, kemudian MG-nya bahkan CA-nya juga teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu itu dengan menggunakan alat test kit teman-teman ya. Oke, jadi di sini aku akan anggap kalian sudah mengetahui ya, bisa dibilang ya mengetahui konsumsi Big 3 dari tank kalian masing-masing ya. Oke, di sini tips yang pertama itu adalah saat pemberian dosing dari magnesium, kalsium, dan alkalinitinya itu usahakan untuk tidak secara bersamaan teman-teman ya. Jadi satu-satu dan setiap elemen itu kalian harus kasih jeda waktu teman-teman ya. Jadi misalnya kalian dosing magnesium, kalian jangan langsung dosing alkalinity dan kalsium teman-teman ya. Jadi kalian tunggu 10 menit, kemudian kalian dosing alkalinitinya. Nah, kemudian nanti setelah 10 menit lagi kalian bisa dosing kalsiumnya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir swing parameter di satu waktu teman-teman ya. Kenapa aku bilang di satu waktu? Kalau kalian dosingnya itu secara bersamaan ya di satu waktu, maka di situ akan terjadinya swing parameter di 3 elemen itu teman-teman ya secara bersamaan. Takutnya ada koral yang nggak kuat dan itu bisa bikin stres teman-teman ya. Nah, kalau seumpamanya itu satu-satu, otomatis di situ saat pemberian magnesium maka yang akan swing di situ adalah magnesium teman-teman ya. Misalnya nih konsumsi magnesium kalian adalah 20 ppm. Nah, kalau kalian taruh misalnya itu 20 ppm langsung ya, otomatis di situ kan membutuhkan waktu tuh untuk si magnesiumnya ibaratnya menyebar ke seluruh tank ya, ibaratnya jadi membutuhkan waktu. Nah, maka yang akan terjadi di situ adalah untuk swingnya itu hanya terjadi di magnesiumnya teman-teman ya, di magnesiumnya. Nah, sedangkan kalau kalian secara bersamaan maka ketiganya dari elemen si kalsium, alkalinity, bahkan magnesium itu akan terjadi secara bersamaan teman-teman ya. Dan ditakutkan itu koral kalian akan stres dan nggak kuat teman-teman ya. Nah, mungkin kalau untuk koral yang sudah biasa naik turun seperti itu mungkin ya nggak apa-apa sih ya. Cuman takutnya ada memang yang koral yang bener-bener itu rewel teman-teman ya. Jadi ya
kemungkinan bisa dibilang gejala ringannya dia stres ya, kemudian terburuknya itu bisa bikin mati teman-teman. Nah, kalau kalian tanya mungkin kapan waktu dosingnya, biasanya kalau aku sendiri teman-teman ya, itu aku dosing itu saat sebelum lampu nyala teman-teman ya, atau saat si koralnya itu belum mekar ya, karena kalau dilakukan saat koralnya itu saat lampu nyala ya, atau saat koralnya mekar. Nah, saat koralnya mekar kan biasanya itu setiap tentakel pasti dipenuhi oleh air teman-teman ya. Takutnya nih saat pemberian dosing ini ternyata ada yang terkena efek atau stres ibaratnya, dan dia secara tiba-tiba itu ya mengkerut gitulah ya. Yang ditakutkan itu adalah ada jaringan yang robek teman-teman ya, karena pada saat mekar seperti itu ya, bisa dibilang kalau tiba-tiba dia mengkerut ya secara paksa gitu akibat stres daripada pemberian dosing, takutnya malah meletus atau merobek daripada jaringannya teman-teman ya. Nah, yang aku lakuin jadi itu teman-teman ya, biasanya yang aku lakuin ya sebelum lampu nyala sama sesudah atau lampu nyala ya, intinya pada saat koralnya nggak mekar. Nah, itu ada caraku teman-teman ya. Ingat ya, setiap tank beda cara, setiap orang juga beda cara teman-teman ya, tergantung tank dan orangnya masing-masing teman-teman ya. Oke, kemudian untuk tips yang kedua itu adalah tempat saat kalian naruh daripada si dosing dari elemennya ini teman-teman ya, dari kalsium, alkalinity, dan magnesiumnya, itu usahakan kalian taruh di bagian filter atau SAM ya, itu yang ada pompanya teman-teman ya. Jadi jangan taruh langsung di main tanknya teman-teman ya, karena pompanya itu yang berfungsi sebagai pengaduk teman-teman ya, bisa dibilang dia yang mencampurkan secara merata teman-teman ya. Karena kalau untuk magnesium sama kalsium mungkin nggak terlalu berefek ya kalau kita campurkan langsung di main tanknya, cuman ada daripada si alkalinity ini yang benar-benar kalau kita nggak taruh di yang ada pompanya ya, kita taruh di main tank, dia maka akan menyisakan kayak apa ya, bulir-bulir halus gitu loh teman-teman ya. Jadi dia ibaratnya nggak langsung menyatu dengan airnya ya. Jadi di sini aku akan kasih contoh teman-teman ya. Di situ kita akan uji coba ke tank Nemo teman-teman ya, setetes saja untuk setiap setiap big tree-nya ini teman-teman ya, setetes. Jadi kita akan lihat reaksinya kalau misalnya kita taruh di main tank teman-teman ya. Jadi kalian bisa tahu, oh gini loh kalau ditaruh di main tank, inilah kenapa alasannya untuk ditaruh di chamber pompa teman-teman ya, yang ada pompanya ya, di chamber filter yang ada pompanya. So kita akan coba langsung aja teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba dari magnesiumnya dulu teman-teman ya, seperti apa efeknya ya kalau kita tuang di mentengnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk magnesium seperti itu teman-teman ya, jadi nggak terlalu berefek, nggak terlalu kelihatan perbedaannya ya. Jadi untuk pengaruhnya tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk kalsiumnya teman-teman ya. Nah, untuk kalsium ini sebenarnya kurang lebih juga sama ya. Dia kalau ditaruh di menteng dia bisa langsung berbaur gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu signifikan lah. Nah, cuman kalau untuk KH ya teman-teman ya, untuk alkalinity kalau ditaruh di menteng dia maka akan seperti ini teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, jadi dia nggak langsung berbaur hancur gitu teman-teman ya, jadi masih dalam bentuk residu jadinya ya kalau ketemu di nah itu kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Itulah alasan aku kenapa kalau untuk dosing itu tidak di mentengnya teman-teman ya, melainkan itu di SAM atau bisa dibilang di di filtrasinya di bagian chamber pompanya teman-teman ya, karena pompanya itulah yang berfungsi untuk mengaduk si dosing ini teman-teman ya, agar bercampur merata ke airnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini tips yang ketiga teman-teman ya, itu saat pemberian dosing itu biasanya aku memberikannya itu aku bagi biasanya jadi 2 fase teman-teman ya. Jadi misalkan nih untuk kebutuhan KH di tank aku kan bisa dibilang konsumsinya itu sekitar 0,6 DKH per hari ya, atau kalau untuk dikonversikan ke cairannya itu sekitar 1,2 mili cairan alkalinity teman-teman ya. Dan saat dosingnya itu biasanya aku lakukan itu nggak sekaligus teman-teman ya, melainkan biasanya aku bagi jadi 2 fase. Jadi biasanya pagi ya sebelum lampu nyala juga ya,
pagi sebelum aku berangkat kerja itu aku dosing setengahnya ya, atau sekitar 0,3 DKH, atau kalau untuk cairannya itu sekitar 0,6 mili cairan alkalinity teman-teman ya di paginya itu. Kemudian nanti kalau malam habis pulang kerja dan lampu juga sudah mati, biasanya baru aku dosing lagi setengahnya teman-teman. Jadi nggak langsung aku dosing sekaligus, karena yang ditakutkan itu apa, karena kebutuhan dari KH di tank aku ini kan sekitar 0,6 DKH ya. Nah 0,6 DKH itu bisa dibilang swing parameter yang bisa dibilang sangat besar teman-teman ya. Kalau nggak aku bagi jadi dua ya, misalkan aku sekaligus ya, aku dosing nih semuanya nih, kan kebutuhannya 0,6 DKH, terus pagi itu aku dosing nih sekitar 1,2 mili, otomatis pada saat itu juga dia misalkan KH saat itu dinilai 8 ya, di angka 8, maka saat aku dosing otomatis dia akan langsung naik ke 8,6 teman-teman ya. Dan itu bisa dibilang sangat besar, perbedaan angka yang sangat besar. Jadi aku takutkan adalah banyak koral yang nggak tahan teman-teman ya. Jadi aku lebih milih ibaratnya swing 0,3 DKH ketimbang 0,6 DKH di satu waktu teman-teman ya. Ingat sekali lagi ya, di satu waktu, jadi saat pemberian dosing. Makanya di sini aku lebih milih dosing setengahnya di pagi, kemudian setengahnya lagi di malam teman-teman ya. Dan itu juga berlaku sama untuk kalsium, bahkan untuk magnesium teman-teman ya. Jadi biasanya aku selalu bagi dua ya. Jadi pagi itu biasanya sebelum lampu nyala aku dosing setengahnya untuk alkalinity, kemudian kalsium, magnesium ya. Nanti malamnya juga aku dosing setengahnya teman-teman ya. Jadi itu yang aku lakukan untuk meminimalisir swing parameter dari big tree-nya teman-teman ya. Jadi itu. Dan ingat teman-teman ya, ini juga bisa dibilang nggak pure memang seperti ini caranya ya. Cuman ini adalah caraku untuk meminimalisir swing parameter di tank aku teman-teman ya. Nah, karena ya bisa jadi untuk yang misalnya orang yang pelihara ibaratnya yang punya, bisa jadi beda cara teman-teman ya kan, karena beda orang beda cara, dan beda tank juga biasanya beda caranya teman-teman ya. Untuk perawatannya juga pasti beda ya, jadi nggak bisa disamakan. Cuman di sini aku cuman nge-share untuk perawatan dari tank aku teman-teman ya, agar swing parameternya itu minimal gitu, nggak terlalu besar. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini sudah tiga ya, sudah 3 tips ya yang sudah aku share ke kalian ya. Kalau disimpulkan itu, yang pertama dari pemberian dosingnya itu tidak boleh sekaligus secara bersamaan ya. Jadi bergantian dengan jarak 10 atau 5 menit lah paling sedikit. Kemudian yang kedua, tempat pemberian daripada dosingnya ya itu di chamber pompa. Dan kalau untuk di menteng ya kalian sudah tahu sendiri alasannya kan. Nah kemudian yang ketiga itu adalah membagi pemberian dosingnya ya. Kalau aku biasanya jadi 2 fase, jadi nggak sekaligus langsung. Jadi itu teman-teman ya. Dan semoga juga ya kalian dapat ya besan ilmu atau pengalaman ya dari yang aku share ya. Meskipun juga di sini aku masih proses belajar juga teman-teman ya. Jadi ini aku hanya share apa yang aku sudah lakuin di tank aku teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga tank aku cocok dengan bisa dibilang perawatan yang seperti itu teman-teman ya, karena di sini sudah hampir 6 bulan ya tank aku, dan itu bisa dibilang nggak ada koral yang ngambek karena swing parameter yang seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih itu ya yang bisa aku share untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk terus support channel ini teman-teman ya, dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu ditonton video-video aku yang lain juga teman-teman ya. Dan terima kasih yang buat yang sudah nonton, buat yang sudah like, buat yang sudah subscribe juga teman-teman ya. Dan mohon maaf juga ya jika ada salah kata dalam perkataan teman-teman ya. So ya aku akhiri untuk video kali ini. Tunggu untuk update-update selanjutnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.